lagi ngobrol panjang lebar, saya udah nggak nyambung. Orang gue rokok habis, kopi habis. Ini orang, Allah maafin saya lupa, saya ada amanah, saya mau datang ke sini ada amanah. Dia balik lagi ke mobil, keluar bu, bawa duit bu, di amplop. Begitu saya bilang, ini apaan nih? Ada rezeki bib, maaf gue buka ya. Buka di depan orangnya bu, saya buka 1 juta. Saya bilang, gue demi Allah saya habis ngomel sama Habib Gures sama Habib Umar, ini rezeki Allah anterin. Sampai dari hari itu sampai detik ini Allah nggak pernah tutup keran rezeki kita. Saat itu saya bilang, Wan, kalau kamu memang mau pulang dulu ke rumah silahkan. Kakak tahu kamu ini nggak bakal sanggup, kamu nggak bakal sanggup hidup sama kakak. Apa jawabannya? Demi Allah kak, aku ridho makan nasi sama kecap doang, yang penting kakak ada di samping aku. Luar biasa nggak tuh istri? Istrinya saya sayang sama saya, sampai sekarang saya dipanggil sayang bu. Bu, oi, pak, saya dipanggil sayang sama istri saya. Ya gimana nggak sayang, orang modelnya begini. Ini limited edition ini. Hidung mancung, bulu mata lentik, mata coklat. Sekarang udah mulai kantong tebal juga sih sekarang mah. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak ngerasain susah? Pernah. Begitu saya lagi 3 bulan mulai ada pekerjaan, saya cicil. Ada duit setiap 100.000 saya masukin celengan 20.000, 80.000 itu wajar saya buat makan 1 minggu. 80.000 saya cicil 20.000 setiap minggu, saya cicil 20.000 sampai dalam waktu yang dekat, subhanallah, Allah kasih saya modal bikin gerobak. Saya punya duit 2.200.000 saat itu. Saya beli gerobak. Saya pesan gerobak harganya 2,7 saat itu. Kasih duit 2,2, nanti sisanya saya cicil. Gerobak jadi, dapat duit lagi, saya cicil lagi. Gerobak udah sampai bannya kempes, belum ada juga buat ngisinya. Mau buka apa? Mau buka warung kopi. Allahumma dapat 6 bulan ada rezeki, beli mangkok, beli gelas, beli piring tatak, beli pelan-pelan beli. Udah dapat semuanya, nggak bisa dagang juga, kurang modal. Beli kopinya belum, beli tehnya belum. Subhanallah ibu, begitu saya coba udah kebeli semua, saya jalan dagang ke depan jalan, di pinggir jalan. Baru hari pertama jam 3 sore saya naruh itu namanya gerobak, saya balik ke rumah mau ambil kompor. Begitu balik nggak ada gerobaknya, diangkut sama Satpol PP. Ujian bukan? Ujian. Dan saya saat mengambil itu gerobak, saya harus punya duit 5 juta. Pak, saya mau coba usaha, saya belum punya uang. Ya saya nggak mau tahu. Berakhir nggak apa-apa, saya nggak pakai gerobak, saya nggak pakai tuh cangkir yang saya udah beli, nggak. Tapi saya bawa tuh modalin terpal. Modal terpal, tarik, ikat, saya taruh kompor di sebelah kiri. Saya taruh jejerin cangkir itu di rak cucian piring. Tapi kopi alhamdulillah tiap malam laku 200.000, 300.000. Alhamdulillah tuh berjalan terus. Begitu subhanallah gerobak saya bisa tembus, ambil lagi tuh gerobak saya tebus. Guru saya di sini Habib Gures Baharun, Ki, kayaknya ente lebih baik pindah deh Ki ke Kuningan. Usaha lagi enak-enaknya. Itu 1 bulan saya dapat 8 juta bu pak. Nyari duit segitu susah. Majlis saya lagi mulai-mulainya, disuruh pindah sama guru. Tapi saya bilang, iya Habib, Rifki berangkat. Kapan Ki? Syawal. Saya Syawal ini, Syawal keempat saya pindah ke Kuningan. 2017 saya pindah. Datang ke Kuningan, nggak punya duit lagi. Majlis nggak ada, nggak pernah punya usaha. Tapi subhanallah saya ngomel sama guru saya, tapi fotonya.
Kalau orangnya saya nggak berani. Habib, tanggung jawab. Rifki tiap hari Bib balik lagi makan kecap lagi, kecap lagi. Kemarin udah enak makan daging, sekarang kerupuk lagi. Bib Umar, ngomong dong sama Bib Gures. Ini kalau seminggu lagi rezeki saya nggak datang-datang juga nih. Betul Bu, saya nggak mau lagi di sini. Saya mau pindah aja ke Jakarta. Usaha saya jelas. Saya baru rapi ngomong, ada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ngelihat, ya ini tamu yang sering nyusahin nih. Bib, minta kopi ya. Kopi saya tinggal 2 saset. Begitu dia minta kopi, saya bilang, ya Allah, kopi gue malam gue nggak ngopi deh nih. Diseduhin kopi, selesai. Punya rokok cuma 2 batang, diambil 1 batang. Ya Allah, beak. Betul nggak Pak? Habis sudah. Lagi ngobrol panjang lebar, saya udah nggak nyambung. Orang gue rokok habis, kopi habis. Ini orang, Allah Bib, maafin saya lupa, saya ada amanah, saya mau datang ke sini, ada amanah. Dia balik lagi ke mobil, keluar Bu, bawa duit Bu, di amplop. Begitu saya bilang, ini apaan nih? Ada rezeki Bib, maaf gue buka ya. Buka di depan orangnya Bu, saya buka 1 juta. Saya bilang, gue demi Allah, saya habis ngomel sama Habib Gures sama Habib Umar, ini rezeki Allah anterin. Sampai dari hari itu sampai detik ini Allah nggak pernah tutup keran rezeki kita. 1, contohnya apa? Mau usaha cari hidayah, minta yang kedua syukur sama Allah. Saat dimana kita bersyukur dan sedekah, insya Allah di situ Allah kasih jalan kita untuk menuju kekayaan. Amin. Jadi kalau orang nunggu kaya baru sedekah, salah. Orang mau sedekah kaya dulu, salah. Orang yang mau kaya sedekah dari gini hari, nanti pasti jadi orang kaya. Ibu sedekah sedikit, bapak sedekah sedikit, ibu bapak lagi dibangunin rumah di dalam surga. Pilih rumah di dalam dunia apa di surga? Dunia atau di surga? Kalau di dunia mungkin luas rumah kita cuma 60-70, tapi kalau di surga 1 kali dia kita beli, kita kasih sedekahnya, istana Allah ciptain. Buat siapa? Hamba Allah yang sering untuk menyisihkan rezekinya bersedekah di jalan Allah. Amin ya Rabbal. Mau nggak kira-kira sedekah? Sekarang saya mau tanya lagi, ini yang terakhir nih. Duit di kantong sebelah kanan 100.000, duit di kantong sebelah kiri 20.000, duit di kantong atas 2.000. Yang disedekahin yang mana? PA. Yang disedekahin yang mana? 2.000. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak besok jalan ke material. Tahu material? Tukang bangunan kasih duit 2.000, bilang, nih 2.000 mau ngebangun rumah. Ibu bapak diapain sama tukang material tuh? Bukan dimarahin, ibu lama, bapak udah lama sinting. 2.000 beli pasir dikasih seberapa? Sekarang 2.000 mau dapat rumah di sorga, mungkin apa enggak? Gak mungkin. Bagaimana caranya? Keluarin sedekah terbaik 100.000, nggak makan nggak apa-apa, yang penting besok Allah ganti. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak? Nih saya kasih kisah lagi saya nih. Ini Tahadutan Binikmah. Ini benar-benar terakhir nih, ini terakhir. Dan ini kejadiannya baru banget. Bulan Maret kemarin. Bulan Maret sebelum Ramadan. Tanggal 12 Maret teman-teman saya datang dari Jakarta. Saya keadaannya lagi nggak megang uang. Pegang uang cuma ada 1.400.000 saat itu. Saat itu teman saya ngadu sama saya, Beb, gue mau nikah tapi gue nggak punya duit, masih kurang 18 juta. Lu yang nikah, gue yang repot. Lu yang nikah, gue yang disuruh nyari duit. Tapi saya nih mulut langsung nyeplos. Kurang berapa? 18 juta. Ya udah gue 5 juta. Langsung ngomong, tapi saya nggak tahu duit dari mana. Mana udah telanjur janji kan. Waduh, gimana nih? Teman-teman pulang, saya bilang sama istri, Wan, ini kita punya rezeki ini uang kas nih, uang kas rumah tangga nih, cuman ada 1,4. Gimana 1,4 nih kita sedekahin semua? Terus kita, Kak, ada Allah, tenang aja. Saya jalan lah nih,
Belanja saya bikin 17 apa namanya, sembako. 17 sembako tuh saya paket, saya bikin ada terigu, ada minyak, ada teh, ada gula. Sudah 17-nya sudah dijejerin, saya buka lagi satu-satu. Ya Allah, tolong dilihat ya, saya habis beli terigu. Buka lagi nih, ya Allah, nih saya habis beli gula, nanti gantiin ya. Buka lagi, ya Allah, ini ada minyak, besok gantiin ya. Saya ngomong ke orang gila, ikat semuanya. Subhanallah, tanggal 28 saya dibuka rezeki oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah. Saya ceramah di Purwakarta, buka amplop 5 juta. Saya punya janji sama teman berapa? Pas 5 juta saya dapat, besoknya saya transfer ke teman saya, tuh yang gue janjiin ke lu. Alhamdulillah Bib, makasih ya Bib, makasih 5 juta. Lu makasih gue apa? Betul nggak? Tapi saya akhirnya ngambek sama Allah. Ya Allah, dari kemarin minta rezeki nggak dibuka-buka, udah saya nggak mau doa lagi. Habis tahiyat nggak pernah saya mau zikir, saya jalan aja. Habis salam saya jalan. Tanggal 30 ditagih utang 70 juta. Saya ambil kain sarung, biasa bulan Ramadan saya ambil kain sarung, ditagih utang saya 70 juta. Saat itu perjanjian tanggal 15 Ramadan baru dibayar. Ini belum Ramadan sudah ditagih 70 juta. Liar aing liar. Begitu kita lagi pusing, Allah kasih jalan. Saya telepon teman saya, lu ada duit berapa? Gue pinjam 70 ada? Gak ada Bib, adanya 60. Ya udah, gue pinjam 50 aja. Nih, lo transferin ke rekening ini, dikirimin 50 juta ke sana. Saya buka WhatsApp, ini orang bayar 20 juta, ada yang bayar kain sarung 20 juta, saya kirimin lagi. Pas nggak 70 juta? Pas. Berarti nggak punya utang ya? Sisa utang sama teman saya, betul nggak? Begitu saya injak rumah tanggal 31, subhanallah, ada tamu datang dari Jakarta. Habib katanya jual apa, penutup makam Rasulullah. Saya nggak jual, tapi saya cari pemahar yang mau ngurusin ini penutup makam Rasulullah, bahan penutup makam Rasulullah. Ada Habib, ada. Coba boleh lihat Habib, boleh. Habib mau dimaharin berapa? 250 juta kontan langsung dibayar. Rezeki bukan? Rezeki bukan? Rezeki. Di situ saya malu sama Allah. Ternyata Allah ini mandang kita. Ternyata Allah tahu saat kita lagi kepepet. Allah tahu. Yang penting sholat, jangan pernah ditinggal. Wa subhanallah, tanggal 4 ada orang baru kenal 2 hari sama saya. Hari Sabtu tanggal 3 April dia makan di rumah, tanggal 4 saya dibeliin mobil harga 400 juta. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Mau percaya mau kagak terserah, yang penting ini doa saya dijawab sama Allah bertubi-tubi. Hidup kuncinya apa? Syukur aja sudah sama Allah. Jangan ngomong apa-apa. Saat kita lagi butuh, Allah tahu saat dimana kita betul-betul membutuhkan apa yang kita mau. Ibu butuh nggak punya anak soleh? Ibu butuh nggak? Bapak butuh nggak punya anak soleha? Butuh. Untuk apa? Menyelamatin kita nanti di dalam surganya Allah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli minas salihin. Minta doa sama Allah. Kenapa? Insya Allah mulai dari doanya kita, anak-anak kita Allah buka dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur, mereka sudah pasti beriman kepada Allah. Mereka yang beriman sudah pasti akan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi yang manfaat. Mudah-mudahan keluar dari sini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan sehingga kita menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.